Apakah kamu pernah merasa sulit berkonsentrasi, mudah lupa, sering cemas, atau merasa otakmu seperti tidak bekerja sebagaimana mestinya? Jika iya, mungkin saja tanpa kita sadari, ada kebiasaan sehari-hari yang diam-diam merusak otak kita. Otak adalah pusat kendali tubuh yang mengatur cara kita berpikir, belajar, dan bahkan merespons emosi. Namun, kebiasaan yang terlihat sepele bisa membuatnya lemah, lamban, bahkan mengalami penurunan fungsi yang jauh lebih cepat dari seharusnya. Nah, Sobat Saj, di video ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak otak tanpa kita sadari. Dan yang lebih penting, bagaimana cara menghindarinya agar otak kita tetap tajam dan sehat. Inilah beberapa kebiasaan yang bisa merusak otak dan menghambat potensi kita. Simak baik-baik, karena beberapa di antaranya mungkin sering kamu lakukan tanpa sadar. Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Ini adalah waktu di mana otak melakukan banyak proses penting, seperti menghapus informasi yang tidak perlu, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan memperkuat koneksi antar saraf. Ketika kita kurang tidur, otak tidak punya cukup waktu untuk membersihkan zat-zat beracun yang terbentuk akibat aktivitas otak sepanjang hari. Salah satu zat berbahaya yang bisa menumpuk akibat kurang tidur adalah beta-amiloid, yaitu zat yang berhubungan langsung dengan penyakit Alzheimer atau penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, seperti daya ingat, berpikir, dan kemampuan berkomunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam dalam jangka panjang bisa menurunkan fungsi kognitif, mempercepat penuaan otak, dan meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan dan juga depresi. Jadi, jika kamu sering begadang karena pekerjaan, hiburan, atau sekadar scrolling media sosial tanpa tujuan jelas, maka cobalah ubah kebiasaan ini sekarang juga. Karena otakmu butuh istirahat agar tetap tajam dan berfungsi secara optimal. Di era digital saat ini, kita terbiasa melakukan banyak hal dalam satu waktu, seperti mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, mengecek media sosial saat sedang belajar, atau bahkan menonton video saat makan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa multitasking tidak membuat kita lebih produktif, tapi justru sebaliknya. Otak kita sebenarnya tidak bisa fokus pada banyak hal sekaligus. Setiap kali kita beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, otak butuh waktu untuk beradaptasi kembali. Dan ini membuatnya bisa bekerja lebih keras. Dampaknya, kita lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat pun bisa menurun. Bahkan, dalam jangka panjang, kebiasaan multitasking yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan perhatian dan penurunan kualitas pemrosesan informasi. Jika kamu ingin otak tetap sehat dan produktif, coba ubah kebiasaan ini. Fokuslah pada satu tugas dalam satu waktu, dan kamu akan melihat perbedaan besar dalam kemampuan berpikir dan daya ingatmu. Kamu adalah apa yang kamu makan, dan hal ini berlaku juga untuk otak. Makanan yang tinggi gula, lemak trans, dan bahan pengawet tidak hanya berdampak buruk bagi tubuh, tetapi juga dapat merusak fungsi otak. Gula berlebihan misalnya, bisa menyebabkan peradangan kronis di otak dan mempercepat penurunan daya ingat. Selain itu, pola makan yang buruk juga bisa menghambat produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang dibutuhkan otak untuk mengirimkan sinyal. Jika neurotransmitter terganggu, kita bisa mengalami perubahan suasana hati, sulit fokus, dan bahkan berisiko terkena gangguan mental. Sebaliknya, makanan seperti ikan berlemak, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah beri yang kaya akan antioksidan
bisa melindungi otak dari kerusakan. Jadi, mulai sekarang, perhatikan apa yang kamu makan jika kamu ingin otakmu tetap tajam hingga tua nanti. Olahraga bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan otak. Saat kita berolahraga, aliran darah ke otak meningkat, sehingga oksigen dan nutrisi lebih mudah menjangkau sel-sel otak. Sebaliknya, jika kita terlalu pasif dan jarang bergerak, suplai darah ke otak bisa menurun. Ini bisa menyebabkan penurunan daya ingat, sulit berkonsentrasi, dan bahkan meningkatkan risiko demensia di kemudian hari. Olahraga juga bisa meningkatkan produksi hormon dopamin dan serotonin yang bisa membuat kita lebih bahagia dan mengurangi stres. Jadi meskipun kamu sibuk, cobalah untuk tetap aktif, setidaknya dengan berjalan kaki 30 menit sehari. Stres adalah bagian dari kehidupan. Tapi jika stres terjadi terus-menerus, ini bisa berdampak buruk pada otak. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Jika kadarnya terlalu tinggi dalam jangka panjang, kortisol bisa merusak sel-sel otak, terutama di bagian hipokampus, atau area yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran. Itulah sebabnya orang yang sering stres cenderung mudah lupa, sulit berpikir jernih, dan lebih rentan terkena gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Jika kamu merasa stres berlebihan, cobalah lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga, atau sekadar istirahat sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Ingat, kesehatan otak lebih penting daripada beban pekerjaan atau tekanan sosial yang kamu hadapi. Di dunia digital saat ini, seringkali membuat kita sulit lepas dari layar. Namun, paparan layar yang berlebihan, terutama sebelum tidur, bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh dan menyebabkan gangguan tidur. Sinar biru dari layar gadget bisa menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur. Akibatnya, kita jadi sulit tidur nyenyak, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi fungsi otak. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga bisa menurunkan kemampuan kognitif, yang bisa membuat kita lebih sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa meningkatkan kecemasan. Jadi solusinya adalah batasi waktu menatap layar, terutama di malam hari. Jika memungkinkan, gunakan mode malam atau kurangi kecerahan layar untuk mengurangi dampaknya pada otak. Otak adalah pusat dari segalanya, seperti pikiran, emosi, keputusan, bahkan masa depan kita. Namun, seringkali tanpa sadar, kita melakukan kebiasaan yang justru melemahkan dan merusaknya secara perlahan. Contohnya seperti kurang tidur, menghambat regenerasi otak, multitasking berlebihan menurunkan fokus, pola makan buruk merusak sel-sel saraf, kurang gerak membuat otak kehilangan vitalitasnya, stres berkepanjangan melemahkan koneksi saraf, dan penggunaan gadget yang berlebihan mengacaukan ritme otak kita. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius. Karena tidak hanya menurunkan produktivitas otak, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kognitif, hingga penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Namun, kabar baiknya adalah kita masih bisa mengubahnya. Karena setiap kebiasaan buruk bisa digantikan dengan kebiasaan yang lebih baik. Jadi mulailah dengan satu langkah kecil, seperti tidur lebih teratur, mengurangi distraksi, memilih makanan sehat, aktif bergerak, mengelola stres dengan lebih baik, dan membatasi waktu layar. Tidak ada kata terlambat untuk merawat kesehatan otak kita.
Perubahan mungkin terasa sulit di awal, tetapi dampaknya akan terasa luar biasa dalam jangka panjang. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus menjalani kebiasaan yang tanpa sadar bisa merusak otakmu, atau mulai mengambil langkah kecil untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan otakmu. Jangan menunggu sampai efek buruknya terasa. Yuk mulai sekarang kita bangun kebiasaan baik untuk kesehatan otak kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Dan kalau kamu merasa teman atau keluargamu juga perlu tahu informasi ini, bagikan video ini ke mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.